Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa faqadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Habibir Rahman Sayyidil Akbar Khadiri ma'aman salam alaihi bi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi kulli an amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah tempat ini, masjid ini, kita semua yang berada di tempat ini, insya Allah tidak lain adalah orang-orang yang akan Allah janjikan, Allah jadikan kita penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat daripada masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau mati daripada mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dan tentu mati dengan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mana di masa hidupnya pertama mampu bertatap muka kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini hadir di tengah-tengah kita para tuan guru, orang-orang saleh di negara mereka ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyatukan, ingin menurunkan balak dan musibah, maka Allah tidak jadi untuk menurunkan balak dan musibah karena melihat daripada ulama-ulamanya Allah, para tuan-tuan guru, orang-orang tua kita yang menganjurkan kita pada kebaikan. Subuh mereka sudah berangkat ke masjid menyerukan kemenangan kepada kita. Kemudian siang, zuhur, mereka lagi menyerukan kepada kita untuk serukan pada keselamatan. Kemudian sore, pada waktu asar, mereka juga lagi dan lagi menyerukan kemenangan. Kemudian masuk pada waktu malam, yaitu maghrib, mereka lagi dan lagi tidak henti-hentinya untuk berseru, untuk mengajak kita semua pada kebaikan. Kemudian malam mereka lagi dan lagi menganjurkan kita pada kebaikan dan kemenangan, yaitu kita kenal dengan sholat. Bukankah sholat adalah perbuatan yang akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar? Maka orang-orang soleh, para ulama adalah pewaris para nabi yang wajib bagi kita untuk mencintai dan meneladani mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungguh keunggulan, keuntungan yang kita dapatkan pada hari ini. Masya Allah. Sebenarnya al-fakir tidak mampu duduk di sini berdiri atau lebih tinggi daripada orang-orang tua kita. Tapi karena badan saya ini halus, kecil, saya harus duduk di sini
Karena nanti kalau yang di belakang tidak melihat, nanti yang dibilang pula inilah yang lagi bicara, yang lagi tausiah, ini manusia apa hantu? Ini badan kecil makanya duduk di atas. Inilah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat di tengah-tengah kita ada tuan guru Muhammad Zakaria Ansari. Kemudian Maulana Adailullah Kiai Haji Hasan Basri, Maulana Adailullah Guru Talha, Maulana Adailullah Guru Sarwani. Yang kemarin malam tidak salah didengar, Guru Sarwani adalah lulusan daripada Masya Allah Uraidah Adrul Maut Yaman. Masya Allah. Mereka-mereka yang ketika menuntut ilmunya Allah, mereka-mereka yang ketika belajar ilmunya Allah, mereka-mereka yang ketika menuntut belajar ilmunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka lakukan ketika mereka ini menuntut ilmu? Apa yang mereka lakukan ketika mereka ini belajar ilmu? Mereka dalam keadaan fakir. Mungkin dulu Abuya Kiai Haji Hasan Basri menuntut ilmu berbeda dengan zaman sekarang para santri. Kiai Haji Hasan Basri mungkin sarungnya satu, bajunya satu, tapi yang disuguhkan kepada umat di daerah negara ini adalah suatu keuntungan surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kemenangan bagi umat muslim, ada suatu keuntungan bagi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau ini Kiai Haji Hasan Basri, Abuya kita ini meminta upah dan bayaran? Masya Allah, Masya Allah. Terus bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, bagaimana kita sebagai masyarakatnya negara? Apa kepedulian kita kepada Abuya kita? Masya Allah. Kesadaran daripada diri kita, kesadaran daripada kita punya hati tentang bagaimana meladani tata cara, sikap baik, upaya, syarat kepada Abuya kita Kiai Haji Hasan Basri. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita, Abuya kita, beliau dan keluarga beliau selamat dunia dan akhirat. Anak-anak beliau seluruhnya laki-laki dan perempuan menjadi soleh dan soleha. Beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan rezeki yang manfaat. Kalau ada orang negara yang tidak mampu untuk menyenangkan hati Abuya Hasan Basri dan para tuan guru yang lain, nanti akhirnya kira Ustaz Zakaria lapor sama ulun. Insya Allah ulun alhamdulillah sudah berdomisili di Kandangan. Ini lagi belajar bahasa Banjar ya. Kebetulan alhamdulillah saya punya istri orang Banjar. Istri saya akhirnya di Banjar. Masya Allah. Di Kalimantan Selatan ini sampai ke negeri kami, ulamanya Kalimantan Selatan terkenal sebagai ulama besar. Orang-orang di negeri kami bilang kalau ulama Kalimantan adalah Sultanul Aulia, presidennya para wali. Masya Allah, Masya Allah. Kalau di Baghdad punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau di Kalimantan punya Syekh Hafsat bin Abdullah Al-Bajali, kalau di Kalimantan punya Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Badari. Masya Allah, Masya Allah. Ini keajaiban masyarakat Kalimantan. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat selain umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat daripada umat Nabi
selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Nuh alaihi salam. Ketika umatnya Nabi Nuh alaihi salam dijadikan Allah habiskan ceritanya ketika Nabi Nuh alaihi salam selesai menjalankan risalah kenabian. Ketika Allah menjadikan umat daripada Nabi Lut alaihi salam, Allah jadikan umat daripada umatnya Nabi Lut alaihi salam. Ketika berbuat salah, Allah pun dihanguskan umatnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah habiskan cerita dan Allah hanya abadikan kisahnya di dalam Al-Quran umatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah jadikan umatnya Nabi Isa alaihi salam. Allah habiskan dan Allah jadikan dan Allah abadikan kisah Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi saudara, ketika Allah jadikan, Allah sempurnakan umat daripada umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan sebelum umat itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah seru dengan sebutan kuntum khairal ummah ukhrijat linnas. Saudara, berapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawa risalah kenabian, membawa risalah keislaman, membawa agama yang terang benderang ini, membawa agama yang penuh kemenangan ini, Allah jadikan Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan kekayaan. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW dengan kemegahan harta? Tidak. Tapi dengan apa Nabi Muhammad SAW Allah bawa, Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan surga bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, umat kekasihnya. Allah jadikan surga terbaik. Bahkan tidak ada satu nabi pun yang dihalalkan untuk menutup pintu surga. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang Allah halalkan untuk membuka pintu surga, terkecuali atas nama ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diseru Allah Subhanahu wa taala dengan sematan kuntum khairal ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan daripada manusia. Allah seru kita, Allah semat kita sebagai umat terbaik. Apa yang kita lakukan ketika kita masa hidup, kita masa keseharian, kita lahir dalam keadaan Islam, kita teguh dalam keadaan iman? Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah SAW? Akankah sebuah kemegahan? Akankah sebuah kekayaan? Apakah sebuah ilmu? Apa yang kita banggakan di hadapan baginda Nabi SAW, saudara? Yang kita banggakan, apakah sebuah nasab? Apakah sebuah jalur keturunan? Apa yang kita banggakan di hadapan baginda Nabi SAW, saudara? Ketika hati kita, diri kita melakukan maksiat, bahkan kita tidak pernah bertanya kepada Allah, berapa beruntungnya kita, berapa ruginya kita. Rugi kita. Kita melihat maksiat, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ketika melihat maksiat, membiarkan. Ibadah rajin, berzikir rajin, tapi ketika melihat yang munkar, kita biarkan. Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Nabi? Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan ketika kita di hadapan Nabi SAW, saudara.
para anbiya banyak, bahkan pengajian banyak. Kita untuk melangkah dari rumah kita menuju sebuah majelis, rumah kita menuju sebuah masjid, berat dari kita punya kaki, berat. Ini yang Masya Allah. Ketika kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat dan jabatan, maka wajib bagi kita seorang pemimpin yang mampu menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir di tengah-tengah kita Pak berdiri ya, berdiri. Kita lihat, ini mohon maaf, salah satu teladan pemimpin yang peduli akan ulama, pemimpin yang peduli akan kepada umat. Ini Pak Haji Husnan SAG. Ini mudah-mudahan beliau ketika menjadi pemimpin yang amanah. Kita doakan panjang umurnya memimpin daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini anugerah terindah. Jangan kita sensitif. Zaman sekarang tidak boleh sensitif, Pak. Tidak boleh. Apalagi mohon maaf, dikit-dikit kita dibilang radikal, dikit-dikit kita dibilang kriminal. Tidak boleh sensitif. Ada pemimpin di tempat kita, sambut dengan baik. Ada wakil rakyat datang ke daerah kita, sambut dengan baik. Masya Allah, ini yang harus kita lihat. Masya Allah, jarang saya ceramah, mohon maaf, guru, mohon maaf. Saya ceramah jarang ada anggota DPR, bupati, biasanya saya support terus. Ya, alhamdulillah beliau hadir. Mohon maaf, jangan sensitif, jangan sensitif. Ini keberkahan dan rahmat buat kita. Begitu. Nah, ini yang saya ulangi saudara. Kita hadir di tengah-tengah majelis hanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kita hadir di tengah majelis untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Hati yang hadir, berselawat, Masya Allah, panjang rangkaian daripada rangkaian majelis yang guru kita ini, Masya Allah. Alhamdulillah juga ini malam Habib bisa hadir di sini. Dulu hanya lihat di YouTube Kalimantan bagaimana, negara yang bagaimana, saya cuma lihat di YouTube. Sekarang saya bisa hadir di tengah-tengah orang-orang negara. Doakan mudah-mudahan Al-Fakir bisa panjang umur dan sehat. Dan kebetulan juga ini malam sebenarnya Al-Fakir tidak sehat, kurang sehat, karena habis 2 hari demam. Tapi karena sifat daripada Al-Fakir tidak mampu untuk menolak daripada hajat seseorang, maka Al-Fakir akan coba berusaha terus selama nafas masih berhembus. Al-Fakir akan coba terus menunaikan hajat seseorang. Nah, itu. Ini saya sudah keringat dingin ini. Sebenarnya tadi saya guru selesai sholat maghrib, saya pengen rahat dulu sebentar. Tapi karena tidak enak, memang kurang, badan saya kurang fit. Nanti malam saya selesai acara mungkin saya langsung pulang, karena saya akan menjamu tamu daripada daerah Andang. Nah, daerah Andang dan Pemangkin akan hadir di rumah di majelis ini. Jadi saya minta maaf juga tidak bisa lama-lama dan banyak-banyak untuk menyampaikan tausiah. Nasihat saya tidak lain, berpegang teguh pada ulama, jangan berubah hati kita pada tuan-tuan guru kita. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dan taat kepada pewarisnya Nabi, para ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita. Begitu. Saya tidak bisa banyak, saya minta maaf karena memang waktu
tua terbatas, kemudian saya secara pribadi kurang sehat dan uzur untuk terlalu panjang untuk bercerita menyampaikan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa hadir bersama lagi. Sebelum kita tutup, kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu minta maaf tidak mampu untuk memberi lebih karena memang keterbatasan ilmu, keterbatasan sehat. Minta maaf, minta ridho, minta ahlal dunia dan akhirat. Akhirnya Allahumma fiqh wa bitariq. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.